Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya bernama Sandira Gilang Handika dan kedua teman saya yaitu Bening Rizky Rahmadani dan Sabella Putri Maulida. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang demam berdarah dengue untuk memenuhi tugas patologi medis dasar. Nah, jadi yang pertama itu tentang definisi. Jadi demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD ini penyakit akut dengan manifestasi klinis perdarahan yang menimbulkan syok yang berujung kematian. DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 serotip virus dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Nah, setiap serotip cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang, dan wabah yang disebabkan beberapa serotip atau hiperendemisitas dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, selanjutnya yaitu gejala klinis. Jadi gejala klinis ini ada yang pertama itu demam yang tinggi, lalu ada manifestasi perdarahan, lalu ada hepatomegali, lalu ada timbulnya renjatan yaitu sindrom renjatan dengue. Nah, selain itu yaitu penjelasannya untuk demam, penyakit ini didahului oleh demam yang tinggi serta mendadak, terus-menerus berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Panas dapat turun pada hari ketiga yang kemudian naik lagi, dan pada hari ke-6 dan ke-7 panas mendadak turun kembali. Yang kedua yaitu tanda-tanda perdarahan. Perdarahan ini terjadi di semua organ. Bentuk pendarahan dapat hanya berupa uji Tourniquet yaitu Rampelin positif atau dalam bentuk 1 atau lebih manifestasi perdarahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peteki, lalu ada purpura, lalu ada ekimosis, lalu ada perdarahan konjungtia, lalu ada epitaksis, lalu ada perdarahan gusi, lalu ada hematemesis, melena, dan hematuri. Ketiga yaitu pembesaran hati atau hepatomegali. Jadi sifat pembesaran hati yang pertama itu ada pembesaran hati pada umumnya dapat ditemukan pada permukaan penyakit. Nah, pembesaran hati ini tidak sejajar dengan beratnya penyakit dan nyeri tekan sering ditemukan tanpa disertai ikterus. Yang keempat yaitu renjatan atau shock. Jadi untuk tanda-tanda renjatan yang pertama itu kulit teraba dingin dan lembab terutama pada ujung hidung, jari, tangan, dan kaki. Yang kedua yaitu untuk penderita menjadi gelisah. Yang ketiga sianosis di sekitar mulut. Yang keempat yaitu nadi cepat, lemah, kecil sampai tak teraba. Dan yang terakhir yaitu tekanan nadi menurun atau sistolik menurun sampai 80 mm atau kurang. Sebab renjatan yang pertama yaitu karena perdarahan atau karena kebocoran plasma ke darah ekstravaskuler melalui kapiler yang terganggu. Nah, yang kelima yaitu trombositopeni, yaitu jumlah trombosit kurang dari 100.000. Biasanya ditemukan di antara hari ke-3 sampai ke-7. Yang kedua yaitu pemeriksaan trombosit perlu diulang sampai terbukti bahwa jumlah trombosit dalam batas normal atau menurun. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dilakukan pada saat pasien diduga menderita DBD. Bila normal maka diulang tiap hari sampai suhu turun. Nah, yang keenam yaitu gejala klinik lain, di mana gejala klinik lain yang dapat menyertai penderita DBD ialah nyeri otot, terus lalu ada anoreksia, lemah, mual, muntah, sakit perut, diare, atau konstipasi, dan kejang. Lalu pada beberapa kasus terjadi hiperpreksia disertai kejang dan penurunan kesadaran sehingga sering didiagnosis sebagai encephalitis.
Dan yang terakhir yaitu keluhan sakit perut yang hebat seringkali timbul mendahului perdarahan gastrointestinal atau renjatan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko. Yang pertama yaitu untuk lingkungan rumah, di mana jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari suatu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antar rumah, semakin mudah pula nyamuk menyebar ke rumah sebelah. Bahan-bahan pembuat rumah, lalu konstruksi rumah, warna dinding, dan pengaturan barang-barang dalam rumah menyebabkan rumah tersebut disenangi atau tidak disenangi oleh nyamuk. Berbagai penelitian penyakit penular membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit. Ketinggian tempat, pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap syarat-syarat ekologis yang diperlukan oleh vektor penyakit di Indonesia. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus dapat hidup dan pada daerah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Iklim adalah salah satu komponen pokok lingkungan fisik yang terdiri dari suhu udara, lalu ada kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin. Nah, yang kedua adalah lingkungan biologi. Jadi lingkungan biologi yang mempengaruhi penularan DBD, terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembaban dan pencahayaan di dalam rumah. Adanya kelembaban yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk dihinggap beristirahat. Nah, yang terakhir yaitu ada lingkungan sosial. Nah, kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, seperti kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan tempat pembuangan akhir, kebiasaan membersihkan halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat khususnya dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Kebiasaan ini akan menjadi lebih buruk di mana masyarakat sulit mendapatkan air bersih, sehingga mereka cenderung untuk menyimpan air dalam tendon bak air karena tempat pembuangan akhir tersebut sering tidak dicuci dan dibersihkan secara rutin, pada akhirnya menjadi potensial sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabella Putri Maulida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabella Putri Maulida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudara Gilang. Nah, selanjutnya itu ada cara penularan dari demam berdarah dengue. Yang pertama, terdapat 3 faktor yang memegang peran pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan faktor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan beberapa spesies lain yang dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan faktor yang kurang berperan. Aedes tersebut mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, atau kondisi medis di mana virus memasuki aliran darah dan karenanya memiliki akses ke seluruh tubuh. Yang kedua itu, kemudian virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari atau extrinsic incubation period. Nah, sebelum dapat ditularkan kembali kepada manusia pada saat gigitan berikutnya. Sekali virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh, nyamuk tersebut akan dapat menularkan virus selama hidupnya atau infektif. Yang ketiga itu ada dalam tubuh manusia, virus memerlukan waktu masa tunas 4-6 hari atau intrinsic incubation period sebelum menimbulkan penyakit. Nah, yang keempat, ada penularan dari manusia kepada nyamuk dapat terjadi bila nyamuk menggigit manusia yang sedang mengalami viremia, yaitu 2 hari sebelum panas sampai 5 hari setelah demam timbul.
Selanjutnya itu ada penjelasan dari patofisiologi demam berdarah dengue. Nah, walaupun demam dengue atau DD dan demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus yang sama, tapi mekanisme patofisiologinya yang berbeda yang menyebabkan perbedaan klinis. Perbedaan yang utama adalah homokonsentrasi yang khas pada DBD yang bisa mengarah pada kondisi renjatan. Nah, renjatan itu disebabkan karena kebocoran plasma yang diduga karena proses imunologi. Pada demam dengue, hal ini tidak terjadi. Nah, manifestasi klinis demam dengue timbul akibat reaksi tubuh terhadap masuknya virus. Virus akan berkembang di dalam peredaran darah dan akan ditangkap oleh makrofag. Segera terjadi viremia selama 2 hari sebelum timbul gejala dan berakhir setelah 5 hari gejala panas mulai. Makrofag akan segera bereaksi dengan menangkap virus dan memprosesnya sehingga makrofag menjadi APC atau antigen presenting cell. Antigen yang menempel di makrofag ini akan mengaktifasi sel T helper dan menarik makrofag lain memfagositosis lebih banyak virus. T helper akan mengaktifasi sel B yang akan melepas antibodi. Di sini ada 3 jenis antibodi yang telah dikenal, yaitu antibodi netralisasi, antibodi hemaglutinasi, dan antibodi fiksasi komplement. Selanjutnya ada patogenesis dari demam berdarah dengue. Patogenesis terjadinya shock berdasarkan hipotesis infeksi sekunder atau teori secondary heterologous infection. Sebagai akibat infeksi sekunder oleh tipe virus dengue yang berlainan pada seorang pasien, respon antibodi anamnesik yang akan terjadi dalam waktu beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit dengan menghasilkan titer tertinggi antibodi IgG anti-dengue. Di samping itu, replikasi virus dengue terjadi juga di dalam limfosit yang bertransformasi dengan akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya kompleks antigen antibodi atau virus antibodi kompleks yang selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem komplement. Pelepasan C3A dan C5A akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya plasma dari ruang intravaskuler ke ruang ekstravaskuler. Pada pasien dengan syok berat, volume plasma dapat berkurang sampai lebih dari 30% dan berlangsung selama 24-48 jam. Perembesan plasma yang erat hubungannya dengan kenaikan permeabilitas dinding pembuluh darah ini terbukti dengan adanya peningkatan kadar hematokrit, penurunan kadar natrium, dan terdapat cairan di dalam rongga serosa atau efusi pleura dan asites. Shock yang tidak tertanggulangi secara adekuat akan menyebabkan asidosis dan anoksia, yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, pengobatan shock sangat penting. Shock yang tidak tertanggulangi secara adekuat akan menyebabkan asidosis dan anoksia, yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, pengobatan shock sangat penting guna mencegah selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bening Rizky Ramadhani. Baik, nama saya Bening Rizky Ramadhani dan saya akan membawakan materi tentang pencegahan demam berdarah dengue atau DBD. Yang pertama adalah pencegahan primer. Di sini pencegahan untuk mengendalikan lingkungannya. Pencegahan pertama ini yaitu merupakan upaya untuk mempertahankan orang yang sehat agar tetap sehat dan mencegah orang yang sehat agar tidak menjadi sakit. Secara garis besar terdapat 3 cara pengendalian. Yang pertama yaitu dengan pengendalian cara kimiawi, yaitu pengendalian kimiawi yang digunakan insektisida yang ditunjukkan agar mencegah nyamuk dewasa atau larva untuk berkembang biak. Insektisida ini yang dapat digunakan terdapat dari golongan organoklorin, organofosfor, karbamat, dan juga piretoid. Lalu ada juga dari pengendalian hayati atau biologik, yaitu pada lingkungan, menggunakan kelompok hidup, baik dari golongan mikroorganisme hewan invertebrata dan juga vertebrata, sebagai pengendalian hayati yang berperan sebagai patogen, parasit, ataupun pemangsa.
Contoh beberapa jenis ikan yang bisa dijadikan sebagai pemangsa, yaitu adalah ikan kepala timah dengan nama lain Pancax, lalu ikan gabus dengan nama lain Gambusia afinis yang adalah sebuah pemangsa yang cocok untuk larva nyamuk. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian lingkungan, yaitu pencegahan yang paling tepat dan juga efektif dan juga aman karena tidak menggunakan banyak kimiawi ataupun pemangsa pada organisme. Di sini untuk jangka panjang paling aman. Yang digunakan dengan program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, yaitu dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan juga mengubur. Pertama, menguras, yaitu menguras bak mandi, bak penampungan air, dan juga tempat minum hewan peliharaan. Dan juga menutup tempat penampungan air sedemikian rupa sehingga tidak dapat diterobos oleh nyamuk dewasa dan juga berkembang biak. Lalu mengubur barang bekas yang sudah tidak terpakai, yang kesemuanya dapat menampung air, misalkan air hujan sebagai tempat berkembang biak ya, nyamuk Aedes aegypti dan juga bertelur. Lalu selanjutnya ada pencegahan sekunder, yaitu kedua pencegahan sekunder dilakukan upaya diagnosis dan dapat diartikan sebagai tindakan yang berupaya untuk menghentikan proses penyakit pada tingkat permulaan sehingga tidak akan terjadi menjadi lebih parah. Yang pertama, melakukan diagnosis sedini mungkin, yaitu memberikan pengobatan yang tepat bagi penderita demam berdarah dengue. Lalu yang kedua yaitu unit pelayanan kesehatan atau UPK yang menemukan penderita atau tersangka penderita demam berdarah dengue segera melaporkan ke puskesmas atau dinas kesehatan dalam jangka waktu jam. Lalu yang ketiga, penyelidikan epidemiologi dilakukan petugas puskesmas untuk pencarian penderita panas tanpa sebab yang jelas sebanyak orang ataupun lebih. Lalu pemeriksaan jentik nyamuk, dan juga dimaksudkan untuk mengetahui adanya kemungkinan terjadi penularan lebih lanjut sehingga perlu dilakukan fogging fokus dengan radius meter dari rumah penderita dan juga disertai dengan penyuluhan terkait DBD. Lalu ada juga pencegahan tersier. Di sini merupakan pencegahan yang dimaksudkan untuk mencegah kematian akibat penyakit demam berdarah dengue dan juga melakukan rehabilitasi. Di sini upaya pencegahan ini dilakukan sebagai berikut, yaitu membuat ruangan gawat darurat khusus untuk penderita DBD di setiap unit pelayanan kesehatan, terutama di puskesmas, agar penderita dapat penanganan yang lebih baik. Lalu juga transfusi darah penderita yang menggunakan gejala pendarahan. Lalu juga mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Baik, peran fisioterapi sendiri yaitu bisa pada upaya promotif, lalu saat DBD dan juga rehabilitatif. Yang pertama yaitu upaya promotif, bisa menggunakan penyuluhan kepada lingkungan agar tetap sehat dan juga bersih dengan melakukan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan juga menutup. Lalu bisa juga bagaimana kita melakukan penyuluhan tentang menciptakan pola hidup sehat agar terjadinya imunitas tubuh, mencegah demam berdarah dengue dari dalam tubuh. Misalkan pada saat musim hujan dan musim pancaroba, dengan adanya sistem imunitas yang baik, kita bisa mencegah penyakit tersebut terjadi. Selanjutnya, ketika saat terjadi DBD, kita dapat melakukan latihan per sleep breathing apabila pasien mengalami kendala saat terjadinya DBD, yaitu kita menginstruksikan kepada pasien untuk meletakkan salah satu tangannya di perut, lalu menarik nafasnya dengan menggembungkan perut tetapi tidak menggembungkan dadanya, lalu ditahan selama 2 hitungan. Kemudian dia diminta untuk mencucukkan bibir, kemudian meniup nafas melalui mulut secara perlahan-lahan. Dan diulangi selama 5-8 kali dalam 2-3 set yang akan disesuaikan kepada kemampuan pasien. Kita juga dapat melakukan misalkan mobilisasi sendi, karena biasanya dalam penyakit DBD pasien akan merasakan sebuah nyeri pada sendi-sendinya.
Peran fisioterapi sendiri, pasca dari penyakit DBD, kita dapat memberikan beberapa exercise untuk kebugaran fisika setelah 7-10 hari pemulihan. Umumnya dapat dimulai dengan latihan normal, disesuaikan dengan kondisi pasien yang secara bertahap akan ditingkatkan menjadi latihan berjalan, berlari, ataupun bersepeda, dan berolahraga saat tubuh mulai merespon dengan lebih baik. Misalkan pada pasien yang setelah DBD dia terjadi poliartralgia ataupun osteoartritis, kita dapat melakukan assessment untuk mengurangi rasa sakit dan juga menilai otot dan juga sendi-sendinya. Setelah kita memberikan sebuah assessment, kita dapat memberikan sebuah program rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi pasien berdasarkan motivasi dan juga orientasi dari pasien sendiri. Kita dapat melakukan penguatan otot, lalu latihan aerobik, low impact, lalu misalkan dan juga beberapa exercise yang dapat meningkatkan ROM atau range of motion dan dapat membantu mengurangi gejala pasien terhadap komplikasi-komplikasi yang terjadi. Berikut untuk poster dari kelompok kami tentang DBD, serta sumber dan juga link video terkait DBD. Thanks for watching dan maaf apabila terdapat kesalahan.